wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu bagaimana kabarnya sekarang Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya sudah menyempatkan waktu untuk datang ke pertemuan kali ini ya Ibu ya. Nah, aku rela meninggalkan anak sama suami Ibu ya di rumah sama pekerjaan rumah tangga Ibu ya. Nah, tapi tenang ibu-ibu, saya tidak akan membuat pertemuan kali ini dengan sia-sia. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyuluhan pengetahuan terbaru, yaitu tentang ASI eksklusif ya Ibu ya. Nah, jadi nanti ibu-ibu bisa mengaplikasikan ilmu ini kepada para masyarakat, karena ibu-ibu kan selaku posyandu ya. Nah, nanti bisa diinformasikan ke semua ibu-ibu yang ada di posyandu. Bagaimana Ibu, siap? Siap. Perkenalkan, nama saya adalah Isra Mawati. Saya adalah mahasiswi dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, sekarang saya akan memberikan ilmu terbaru tentang ASI eksklusif ya Ibu ya. Saya mohon izin juga untuk kontrak waktu selama 90 menit ke depan ya Ibu ya. Bagaimana Ibu, tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Bu, sebelum ke materi, saya menganjurkan kepada ibu-ibu semua untuk mendownload aplikasi Golden 1000 di Play Store ya Bu ya. Bawa HP ibu-ibu. Ibu, kalau ibu tidak bawa HP, bisa nanti di rumah di-download ya Bu ya aplikasinya. Nah, aplikasi ini kaya akan manfaatnya seperti misalkan ibu mau ilmu tentang menyusui, ibu bisa cari di aplikasi Golden 1000 ini ya Bu ya. Nah, mau tentang menyusui, kehamilan, persalinan, nifas dan juga yang lainnya yang berhubungan dengan perempuan itu dan juga balita itu ada ya Bu ya. Ya, komplit semuanya. Itu sebelum materi juga saya akan memberikan kuesioner tentang ASI eksklusif untuk mengetahui seberapa banyak sih ibu-ibu tahu tentang ASI eksklusif itu. Bisa diisi sesuai dengan pemahaman ibu-ibu semua ya. Nah, sekarang saya akan mengirim kuesioner tersebut kepada Ibu Penny terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti ke Ibu Sophie dan juga ke Ibu Nia. Nah, sekarang Ibu silakan isi kuesioner tersebut Ibu. Susah tidak Bu? Tidak terlalu susah sih teh. Yang nggak terlalu ya Bu ya, soalnya ini yang bersifat umum soalnya. Nah, sekarang saya akan mulai ke materi. Nah, nanti di pertengahan saya akan mengadakan sesi permainan ya Bu ya. Jadi kita itu joget-joget, nyanyi-nyanyi kayak gitu. Nah, nanti juga saya di pertengahan juga akan mengadakan ice breaking, di mana waktu itu selama 30 menit. Silakan Ibu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang mau makan dulu, yang mau BAK dulu, yang mau BAB dulu ya. Seperti itu, yang mau sholat dulu. Sekarang kita lanjut ke materi ya Ibu ya. Saya akan memberikan kertas ini satu persatu kepada Ibu, gunanya untuk jika ada materi yang penting yang ingin Ibu tulis, silakan ditulis ya Ibu ya. Nah Ibu, sekarang saya akan mulai ya Bu ya. Ini silakan bisa Ibu lihat. Ini tentang ASI eksklusif. Silakan dibaca Ibu. Sempurnanya ASI. Nah, menurut pemahaman ibu-ibu semua, apa sih itu yang dimaksud kesempurnaan ASI? Ada yang tahu nggak Ibu? Di sini saya akan menjelaskan Ibu ya, karena Ibu belum paham ini, maka saya akan jelaskan. Nah, salah satu dari kesempurnaan ASI itu yang pertama, adanya mengandung berbagai macam nutrisi ya Ibu ya, seperti vitamin, mineral, lemak, karbohidrat, protein dan juga zat besi seperti itu ya Bu ya. Semua ini sudah ada dalam tingkat yang seimbang di dalam ASI ya Ibu ya. Nah, ini juga mudah dicerna dalam sistem pencernaan bayi seperti itu Ibu. Mengerti Ibu? Ya. Nah, yang kedua adanya kolostrum. Ibu tahu nggak apa itu kolostrum? Nah, ibu-ibu kalau misalnya ASI yang pertama keluar dan payudaranya ada kayak air yang berwarna kuning kayak gitu ya. Nah, Ibu suka membuangnya atau di bagaimana ya Ibu?
Gunanya untuk apa? Kolostrum ini adalah untuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh pada bayi yang akan dihisap nanti ya Ibu ya. Nah Ibu, jadi antibodi ini bermanfaat untuk melindungi terhadap infeksi dan juga alergi sel darah putih dan juga bermanfaat untuk membersihkan mekonium. Jadi mekonium itu adalah kotoran si bayi ketika berada di dalam rahim seperti itu Ibu. Nah, dalam ASI itu ada yang dinamakan Montgomery glands, adalah bintik-bintik hitam atau bulatan-bulatan kecil yang menonjol pada daerah areola mamae yang memberikan pesan spesifik untuk bayi baru lahir. Sehingga ASI memproduksi sebelum berlimpah. Hal ini menyesuaikan dengan ukuran lambung bayi yang masih kecil. Seperti itu ya Bu ya. Sekali ada yang mau ditanyakan kepada saya? Tidak ada. Oh, berarti ibu-ibu sudah pinter ya semuanya, sudah pinter, ilmunya sudah tinggi ya Ibu ya, alhamdulillah. Jadi tinggal memanfaatkan sebaik-baik mungkin ya Bu ya. Nah sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang belajar menyusui menjelang persalinan. Ibu barangkali ada yang Ibu tahu tentang persiapan apa saja sih yang Ibu pelajari tentang menyusui menuju persalinan? Tidak. Yang pertama yang harus Ibu yang Ibu ketahui apa aja? Seperti misalkan Membersihkan ibu putih. ya seperti itu. Itu yang pertama persiapan psikologis Ibu semua ya. Karena menyusui itu pada dasarnya sangat melelahkan ya Bu ya. Jadi bisa saja ibu yang baru melahirkan sampai stres kayak gitu, soalnya kan dalam menyusui juga tidak gampang ya Ibu ya. Banyak apa-apa yang harus kita tahu. Juga bisa berbagi kepada suami tentang apa saja sih yang harus kita siapkan ya Ibu ya. Terusan Ibu juga bisa membaca artikel atau pengetahuan lainnya di handphone ya Ibu ya. Nah Ibu juga bisa berkonsultasi dengan ahli dalam menyusui seperti bidan dan tenaga kesehatan yang lainnya ya Ibu ya. Juga di rumah Ibu bisa menyiapkan baju menyusui yang lebih mudah untuk menyusui bayi Ibu ya Ibu ya, seperti itu. Nah Ibu juga harus belajar tentang inisiasi menyusui dini, tentang hypnobirthing, tentang posisi dan peletakan, tentang cara menyusui yang baik dan benar, dan tentang apa saja yang harus dihindari atau makanan apa saja yang harus dihindari ketika kita akan menyusui. Seperti itu Ibu. Nah Ibu, ini dengan poin kedua sudah dipahami. Ada yang ingin mau ditanyakan? Sudah. Berarti sudah pinter lagi ya Ibu ya. Alhamdulillah. Nah kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu tentang hypnobirth. Nah, hypnobirth spending ini adalah kepercayaan diri seorang ibu untuk bisa menyusui dalam mengasihi anaknya. Seperti itu Ibu ya. Jadi kunci utama dalam menyusui itu yang pertama adalah kepercayaan diri ibu masing-masing ya. Seperti itu, usaha kepercayaan diri itu akan membuat menyusui kita menjadi menyusui awal yang baik untuk kita dalam menyusui. Jadi hypnobirth spending itu dapat menumbuhkan rasa perasaan santai dan juga nyaman pada diri kita dalam menyusui anak-anak kita. Ya Ibu ya, mengerti Ibu? Nah, caranya dengan kita positive thinking kepada diri kita sendiri ya Ibu ya. Seperti memasukkan kalimat, saya pasti bisa menyusui anak saya. ASI saya pasti sempurna untuk menyusui anak saya. Kualitas ASI saya pasti bisa membuat anak saya cerdas di kemudian hari. Nah, kualitas ASI saya mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak saya nanti. Seperti itu Ibu ya. Nah, bagaimana Ibu mengerti tentang poin keempat, yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang inisiasi menyusui dini, di mana yang sering disingkat dengan IMD. Apa sih itu IMD, inisiasi menyusui dini? Ada yang tahu Ibu? Tidak. Nah, jadi inisiasi menyusui dini itu di mana si bayi baru lahir akan ditegapkan di dalam dada ibu ya Ibu ya.
ibu, dan juga ia akan mencari puting dengan sendirinya ibu ya. Nah, inisiasi menyusui dini ini jadi si air susunya biasa diberikan dalam 1 jam setelah persalinan seperti itu. Nah, menurut pengalaman ibu juga kan, ibu sudah punya anak berapa ibu? Dua. Kalau ibu Sama dua ibu. dua. Jadi tujuannya IMD itu adalah untuk skin to skin. Apa itu skin to skin? Untuk membuat bayi dan ibu menjadi lebih dekat. Ibu juga menjadi lebih percaya diri untuk menyusui bayinya. Dan juga bayi juga akan merasa nyaman dan juga hangat ketika didekat dengan ibunya, ya Bu ya. Nah ibu, di sini ada beberapa manfaat bagi ibu tentang inisiasi menyusui dini ya ibu ya. Nah yang pertama adalah sentuhan dan isapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitosin yang menyebabkan kontraksi uterus, membantu keluarnya plasenta dan juga mencegah perdarahan. Seperti itu. Jadi ayeuna ngahisap bayi ke payudara itu bisa membuat proses kelahiran plasenta semakin lebih mudah seperti itu ibu ya. Nah yang kedua adalah menstimulasi hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman sehingga ASI keluar dengan lancar. Nah dengan adanya MD ini juga dapat membuat perasaan ibu semakin nyaman sehingga si ASI juga terpengaruh untuk keluar lebih deras ibu ya, lebih lancar. Seperti itu. Ibu semakin percaya diri ya Bu ya. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi bahwa dengan dekapan itu, dengan skin to skin akan membuat ibu semakin percaya diri untuk menyusui bayinya secara dini. Seperti itu. Nah yang kedua adalah manfaat bagi bayi ya Ibu ya. Diantaranya bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi itu akan lebih teratur. Seperti itu. Itu insting seorang bayi kepada ibunya emang sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Seperti contoh yang tadi. Dan juga memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi yang merupakan imunisasi pertama sehingga dapat membuat daya tahan tubuh bayi itu menjadi lebih baik ya Ibu. Jadi si manfaat kolostrum itu sangat banyak gitu, jadi bukan hanya untuk antibodi juga gitu ya. Berikan rangsangan ke otak ibu untuk memproduksi ASI lebih cepat. Dengan sentuhan dan rangsangan isapan bayi akan membantu merangsang hormon produksi ASI tersebut. Nah ibu, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan sampai poin kelima ini tentang inisiasi menyusui dini? Sudah. Nah ibu, rupanya sudah terdengar kumandang azan ya ibu ya. Jadi alangkah baiknya kita istirahat terlebih dahulu, kita sholat, kita makan. Yang mau ke toilet silakan ya ibu ya. Nanti kita bertemu di sini lagi ya ibu ya. Kita bernyanyi, diselam oleh nyanyi dan kita tanya bersama-sama. Terima kasih ibu, silakan yang mau istirahat terlebih dahulu. Istirahatnya ibu sudah cukup? Sudah makan? Sudah sholat? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi ya ibu ya ke materi. Namun sebelum itu kita peregangan dulu terlebih dahulu ibu. Ibu bisa sekarang kita sambil berdiri ya. Berdiri. Punya jenggel agar kita lebih semangat ya ibu ya, agar tidak tegang seperti itu ya ibu ya. Nah yang pertama nanti saya memberi kode ASI eksklusif 6 bulan. Ibu jawabnya rasanya seger banget seperti itu ibu ya. Nah dan juga kelanjutannya nanti saya kasih kode 3, 2, 1. Mari menyusui oh Sinarita, berikan ASImu pada bayimu. Jangan berikan dot, oh jangan, support, oh jangan. Mari kita dukung ASI eksklusif 6 bulan. Seperti itu ibu ya. Maaf ibu rada kemahan ya, rada keritu ya ibu. Bisa ibu? Kita coba lagi ya. ASI eksklusif 6 bulan. Rasanya segar banget. 3, 2, 1. Mari menyusui oh Sinarita, berikan ASImu pada bayimu. Jangan berikan dot, oh jangan, support, oh jangan. Mari kita dukung ASI
lagi. Nah, tadi sudah ibu ya, sudah pertolongan dulu. Kita lanjut ke menyusui awal ya bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya tentang pengalaman ibu-ibu semuanya. Apakah ibu selama punya anak ini udah pada 2 kan anaknya ibu ya? Pakai susu formula atau ASI eksklusif bu? Eksklusif dari awal lahir sampai 6 bulan ya bu ya? Oh, itu bagus ya ibu ya. Tanya dulu pengalaman ibu Sophie ya ibu ya. Pengalaman ibu selama menyusui bagaimana sih ibu itu? Santai-santai saja. Sangat menyenangkan ya ibu ya. Ceria ya ibu ya, daripada pakai susu formula jadi tidak bukan tidak terasa. Iya seperti itu ya ibu ya. Nah kalau pengalaman ibu Penny kayak gimana ibu? Pas awal sih emang nggak ada asinya. Oh Ya, iya. dibantu sama ibu Sophie dulu dia bahasa alhamdulillah waktu rumah sakit. Oh iya iya. Nggak ada saatnya. Tapi ada ibu. Ada sih alhamdulillah. Oh iya. Lancar ya. Perasaan ibu bagaimana? Bisa pas. Ibunya. Nah seperti itu. Nah ayeuna Abi bakal ngajelaskan tentang menyusui awal. Hal ini pasti kesusahan dan kelelahan akan ibu lewati ya ibu ya. Seperti yang ibu Penny rasakan, yang ibu Sophie rasakan yang pertama itu asinya tidak keluar sama sekali seperti itu. Pasti akan terasa sangat luar biasa seperti itu ya ibu ya, perjuangan namanya juga ibu ya. Tapi selama ibu menyusui dan nanti ketika ibu sudah menyusui, maka ibu akan merindukan saat-saat ketika ibu sudah memberikan pendamping ASI kepada anak ibu setelah ibu tidak menyusui lagi anak ibu. Nah, pasti ibu akan merindukan kenangan-kenangan tersebut dan ingin kembali ke masa-masa seperti itu ibu ya. Barangkali di sini ibu-ibu tahu cara praktik menyusui itu seperti apa, bagaimana caranya menyusui yang baik dan yang benar itu. Contohnya seperti anaknya digibenain atau posisi ibunya harus kayak gimana seperti itu. Ibu ada yang tahu? Saya mah duduk. Dulu tidak bisa. Habis pakai bantal di itu biar apa? Biar sedap Iya, nah benar ibu. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu ya praktik benar yang ibu Penny katakan dan nanti saya akan menjelaskan tentang posisi-posisi bagaimana yang baik untuk menyusui ya ibu ya. Nah yang pertama itu ciri bayi efektif menyusui itu bagaimana sih? Nah yang pertama kita dapat dilihat kalau misalnya bayi tampak begitu tenang berarti cara kita menyusui itu berhasil ya ibu ya. Nah yang kedua badan bayi itu harus menempel dengan perut kita. Jadi harus menempel ibu ya, jadi harus mendekat kita gitu. Nah si kepala bayi itu tidak boleh menoleh, seperti itu ya bu ya. Nah juga mulut bayi terbuka lebar, tapi juga akan otomatis ketika dia sudah menempel mulutnya itu sudah menempel ke payudara, nanti akan otomatis dia mencari puting payudara kita. Nah setelah itu tidak lupa areola. Si areola itu adalah bagian hitam atau bagian coklat yang ada di puting, yang ada sekitar puting ya ibu ya. Nah jadi si areola itu harus masuk ke mulut bayi, tapi tidak usah semua, asalkan areola bagian bawah lebih banyak masuk ke dalam mulut bayi seperti itu. Nah kepala juga harus agak menengadah ya ibu ya. Nanti juga bayi akan semakin kuat menghisap ketika dia sudah menemukan putingnya yang akan dia hisap. Nah agar puting susu tidak nyeri juga kita hindari bayi hanya menghisap putingnya saja. Maka dari itu si areola bagian hitam yang tadi itu harus masuk ke dalam mulut bayi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan bu mengenai teknik menyusui? Ya ada. Kita lanjut kepada poin ke-7 ya bu ya. Nah ada praktik posisi menyusui. Nah seperti yang tadi ibu Penny katakan, ibu Penny suka menyusui memakai bantal ya sambil duduk. Ibu Sophie juga sama seperti itu. Nah saya akan menjelaskan beberapa posisi yang benar untuk menyusui. Di antaranya adalah cradle hold atau posisi menimang. Jadi si bayinya tuh kayak gini ya, kayak giniin gitu. Seperti yang Ibu Penny tadi katakan. Nah yang kedua ada cross cradle hold atau posisi menyilang. Jadi si jadi diwihkan dia pasti kepala nanti jadi
Tandina paling kiri jadi paling kanan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga ada slide lying position atau posisi tiduran menyamping. Jadi umumnya dilakukan ketika silakan ibu Nia masuk. Ini dilakukan biasanya ketika bayi sedang ditidurkan ya ibu ya, ketika bayi berbadan dari tidurnya, cek bahasa Sunda nama digodos seperti itu. Lalu keempatnya ada football atau close hold, yaitu posisi menyempit. Jadi kita memakai bantal seperti tadi, memakai bantal. Nah, lalu si bayi dibiarkan tidur di atas bantal tersebut, lalu kita dekat, tapi tidak terlalu kuat ibu ya, seperti itu. Nah, yang kelima ada laid back position, yaitu di mana posisi semi duduk. Jadi antara tiduran dan juga antara berbaring dan juga duduk seperti itu. Jadi si bayi itu berada di atas perut kita. Nah, ibu hati-hati ketika menyusui, kita harus selalu pantau agar hidung bayi tidak tertutup oleh payudara kita. Nah, seperti itu. Biasanya yang payudaranya besar suka kayak gitu ya, Bu. Mata kita harus selalu waspada dengan hal tersebut. Ditakutkan nanti kan kita malah santai ketiduran ya, tahu-tahu anak kayak gitu. Amit-amit ya ibu ya, amit-amit. Mengerti ibu tentang posisi menyusui? Berarti ya, ini sangat umum. Nah, yang selanjutnya adalah ASI eksklusif. Yang pertama, tadi yang sudah ibu-ibu ketahui bahwa ASI eksklusif itu dimulai dari 0 bulan sampai 6 bulan. Iya, seperti itu ya Bu ya. Kalau lebih bagusnya kan di Al-Quran juga disebutkan kalau tidak salah lebih baik sampai 2 tahun kan begitu? Iya, seperti itu. Nah, ibu, jadi pemberian ASI eksklusif itu tidak dicampuri dengan cairan apapun, seperti cairan madu, buah-buahan, air susu dari ibu yang lain, misalkan dari kakak atau nenek ya, kalau misalnya yang seumuran kayak gitu, atau dari susu formula atau yang lainnya, ibu ya. Nah, juga pemberian makanan tambahan padat seperti pisang, pepaya, biskuit, bubur, Nestle atau yang lainnya ya Bu ya. Nah, di sini WHO juga merekomendasikan kepada seluruh ibu-ibu untuk menyusui anaknya selama 6 bulan. Seperti itu. Harus dimulai dalam 1 jam setelah melahirkan. Seperti yang sudah tadi saya katakan, dari skin to skin, dari mulai lahir kita si bayi langsung diletakkan di dada ibu seperti itu. Nah, dalam menyusui kita harus on the mind atau sesering mungkin yang diinginkan bayi siang dan malam. Nah, ibu harus menghindari dot dan botol ya Bu ya. Itu apalagi yang dalamnya susu formula, apalagi seperti itu ya Bu ya. Itu harus dihindari. Nah, ada juga beberapa dampak yang ditimbulkan jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang pertama adalah bayi akan memiliki risiko kematian karena diare yang 3,94 kali lebih besar dibandingkan bayi yang memperoleh ASI eksklusif seperti itu. Nah, yang kedua ada yang diberikan susu formula ya Bu ya. Bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare dibandingkan ASI eksklusif. Ibu-ibu barangkali pernah mendengar di posyandu ada keluhan dari ibu-ibu ketika bayinya diberi ASI formula tidak cocok, katanya diare atau muntah kayak gitu ya Bu ya. Nah, berarti itu juga salah satu bahaya ya Bu ya, jangan dilanjutkan. Nah, kalau misalnya kita diberikan ASI kalau tidak diberikan ASI malah diberikan susu formula atau yang lainnya, maka bayi tidak akan memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi, serta mengalami sakit dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kecerdasannya terhambat. Nah, jadi pada umumnya bayi yang diberikan ASI eksklusif itu selalu mendapatkan pertumbuhan yang sesuai dengan usianya seperti itu Ibu ya. Nah, di sini juga ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif sangat beresiko mengalami retensi berat badan setelah postpartum ya Ibu ya. Artinya berat badan ibu yang menyusui ASI eksklusif sebenarnya akan mengalami penurunan. Nah, penurunan di sini juga bukan penurunan yang sangat drastis ibu, tidak yang seperti itu, melainkan penurunan berat badan dari
juga suka apa sih, timbangannya itu suka melonjak tinggi gitu ya biasanya. Nah ini akan kembali, berat badannya akan kembali ke semula kalau misalnya memberikan ASI eksklusif. Nah seperti itu. Kita lanjut ke ASI eksklusif kedua ya Bu ya. Nah untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan tentunya tidak sederhana ya Bu ya. Pasti banyak rintangannya, seperti masalah-masalah menyusui yang sering timbul ya Bu ya. Nah yang pertama rutin mengosongkan payudara selama 2-3 jam sekali. Nah ini salah satu untuk menjaga atau menghindari masalah-masalah menyusui ya Bu ya. Jadi si bayi, ketika si bayi sering tidur tidak bangun-bangun ya Bu ya, kita bangunkan selama 2 jam satu kali untuk menyusu sampai payudara kita kosong. Seperti itu. Kalau misalnya di payudara kita masih ada, maka dipumping aja Ibu. Ada alat pumpingnya punya Ibu. Nah, pakai alat pumping seperti itu ya Bu ya. Simpanannya di kulkas, nanti barangkali Ibu mau berpergian bisa dimanfaatkan buat nanti ketika Ibu sedang tidak bersama anak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan ASI pada bayi ya Bu ya. Dari umur 1 hari sampai 12 bulan. Jadi dari umur 1 hari itu besar lambung si bayi itu sebesar ceri. Nah kandungan susu juga yang diperlukan hanya 5-7 mili seperti itu. Harus diberikan selama 2-3 jam. Nah usia 3 hari sebesar biji kenari. Nah, 6 bulan itu seperti buah apel, sebesar buah apel. Dan cairan yang diperlukan sekitar 180 sampai 230 mili. Nah, itu bisa diberikan selama 4-5 jam. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Lanjut kepada tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI ya Bu ya. Nah, di sini ada beberapa tanda kalau misalnya bayi kita itu sudah cukup minum ASI ya Bu ya. Di antaranya adalah kenaikan berat badan bayi per bulan meningkat ya Bu ya. Bisa dilihat nanti di bawah posyandu setiap bulannya Ibu ya. Kita lihat apakah ada peningkatan atau tidak. Jika tidak ada peningkatan atau malah menurun, berarti itu ada sesuatu yang menjadi masalah dalam tidak berkembangnya atau tidak bertumbuhnya peningkatan tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, ada beberapa yang bisa kita lihat bahwa bayi itu cukup menyusui ya Ibu ya. Jadi kita dapat rasakan payudara kita terasa kosong setelah menyusui. Terus di bayi teh kita juga buang air kecil 4-6 kali, dan juga BAB. Bayi aktif dan juga tidak rewel. Dan kita dapat dilihat kalau misalnya bayi itu rewel berarti dia kurang dalam menyusui ya. Nah, yang kedua adalah memerah ASI juga diperlukan oleh semua ibu yang menyusui ya Ibu ya, apalagi yang seperti tadi saya katakan bayinya itu bobok wae kayak gitu ya Bu ya, diperah bisa kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah masalah-masalah menyusui ya Bu ya. Seperti yang tadi ibu-ibu sudah ketahui ya, bahwa masalah menyusui itu diantaranya ada putih lecet ya Bu ya, payudara bengkak, ASINya sedikit atau ASINya yang berlebihan. Nah ini juga bisa ada solusinya untuk menghindari masalah-masalah ini. Seperti kalau misalnya putih lecet kayak tadi Ibu yang sudah saya berikan penerangan kepada Ibu bahwa harus bersama areolanya dimasukkan ke dalam mulut bayi. Jadi jangan putihnya doang yang masuk ya gitu. Nah payudara bengkak juga bisa dioptimalkan dengan melakukan kompres hangat, kemudian diperas sedikit lalu susukan dengan posisi dan perletakan yang benar. Selesai menyusui, lakukan perah hingga terasa kosong Ibu ya. Jadi diperah si dua payudara kita sampai ASINya merasa kosong. Nah, yang ketiga adalah ASI sedikit. ASI sedikit atau banyak tidak akan diketahui secara pasti sebenarnya Bu ya. Indikator yang tepat adalah tanda bayi kecukupan ASI dilihat dari kenaikan berat badan bayi, frekuensi menyusu, BAK dan BAB, serta bayi aktif dan tidak rewel. Nah, yang terakhir adalah oversupply ASI, yaitu aliran ASI yang deras dapat mengakibatkan bayi tersedak atau tidak nyaman menyusu sehingga rewel dan gelisah. Nah, ini bisa ditangani dengan posisikan bayi lebih tinggi daripada payudara kita ya Bu ya. Nah, sehingga ibu bisa lebih mengendalikan
mengendalikan proses menyusui si bayi tersebut. Dan juga ibu bisa sambil berbaring atau posisikan bayi saat menyusui hampir di atas ibu setelah peletakan. Nah, jadi kita ambil posisi menggunting. Jadi tangan kita itu diletakkan di area kita seperti itu. Nah, jika sudah terlihat bahwa suplai ASI itu terlalu banyak, kita bisa menjepit payudara kita sehingga si aliran ASI tersebut tersumbat dan tidak menyebabkan bayi tersedak. Seperti itu. Ibu, sekiannya materi kita sudah selesai, semuanya ada beberapa poin. Nah, di sini barangkali ada yang ingin ibu tanyakan kepada saya, ada yang tidak ibu mengerti tentang materi yang sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu. Silakan ibu untuk menanyakannya kepada saya, insya Allah saya akan menjawabnya. Ada enggak? Oh, berarti ibu sudah pada pintar luar biasa. Jadi ibu semuanya tinggal mengaplikasikannya ke seluruh masyarakat, seluruh ibu menyusui di sini ibu yang bisa diaplikasikan juga kepada ibu-ibu yang sedang hamil ibu ya, agar bisa mempelajari teknik menyusui dari sekarang ibu ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sudah meluangkan waktunya ibu ya, sudah berkorban untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.